Setiap muslim untuk menyibukkan dalam setiap waktunya apa? Bizikril ta'ala, dengan zikir, wa doa, dengan doa, wa tadarru, dan tadarru itu doa yang khusyuk begitu ya, ibadah yang khusyuk, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa shadaqatul dafi'ah, dan sedekah yang bisa menolak bala, wa sallallahu ta'ala, dan meminta kepada Allah ta'ala al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan kesehatan di dunia dan akhirat. Nah itu, jadi yang diinginkan pengarang kitab ini, kalau masih pengen mempelajari ilmu yang tidak ada kejelasannya, lebih baik kita sibukkan diri kita dengan yang bermanfaat. Ya, misalnya 7 sunnah Nabi. Nah, ini kan diingatin terus nih, 7 sunnah Nabi setiap hari. Makanya yang tinggal di sini mah alhamdulillah 7 sunnah sudah hatam. Iya, nggak hatam bacanya. Ngamalin nggak tahu. 7 sunnah ini maksudnya apa tuh? 7 sunnah harian, setiap hari dilaksanakan. Almarhum Ustaz Arifin itu dari sanawiyah ngamalinnya. Sanawiyah, kelas 1 sanawiyah sampai beliau wafat ngamalin 7 sunnah ini. Kayak fotonya ada. Nah, kemudian ngamalin juga 7 surah. Di belakang ini nih. 7 surah. Enggak, ini maksud 7 surah untuk belakang ini. Ketutupan ini. Variasi. 7 surah setiap hari. Kalau almarhum Ustaz Arifin bacanya tahajud. Tahajud beliau tuh kadang jam 2 atau jam 1 sampai subuh, sampai sebelum subuh azan. Itu saya pernah ikut sekali berduaan. Alhamdulillah, nggak kuat, lama banget. Yasin rakaat pertama. Lama banget itu. Selesai. Tapi kita ngikutin, tapi lama-lama nikmat juga. Awal-awalnya berat, lama-lama kita ngikutin, nikmat banget. Kemudian rakaat kedua Ar-Rahman, Allamal Quran. Rakaat berikutnya Waqiah. Ini yang 7 surah ini dibaca dalam sholat tahajud beliau. Iya. Karena beliau itu tidur paling lama jam 9. Supaya apa? Supaya jam 2 bangun. Begitu. Makanya kita ngaji jangan lama-lama, jam 9 paling lama. Supaya kita bisa tidur, bisa bangun. Nah, kita kan di sini makanya di Qalbun Salim ini baru sebulan sekali. Pengennya nanti setiap malam minggu ya. Kalau yang sebulan sekali aja yang ikut cuma berapa orang. Tahajud. Ya. Tahajud pengennya 1 juz. Cuma belum lah, baru ini aja. Awal-awal. Tapi tetap udah 11 rakaat sudah. Setahun ini udah melaksanakan tahajud 11 rakaat. Sebulan sekali untuk jamaah. Kalau untuk pribadi kan ya, insyaallah ya. Ikut nanti setiap ini ya. Nah, kembali lagi. Jadi sibuk dengan hal itu, maka kita lupa dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, apalagi namanya mahasiswa kan sibuk dengan disiplin ilmu ekonominya, dengan hukum ekonominya ya. Itu insyaallah ilmu tadi tidak akan dipelajari. Tapi nanti pada satu titik kita itu hanya punya disiplin ilmu satu sebenarnya. Makanya kenapa disebut profesor? Profesor itu adalah orang yang hanya disiplin ilmunya satu. Dia tidak mungkin menguasai semua, pasti satu disiplin ilmu. Misalnya profesor hadis terus dipelajari. Profesor tafsir aja. Walaupun dia tahu semuanya, tapi dia akan satu jurusan begitu. Penelitian itu. Iya. Makanya teman saya Dr. Samsul Yakin itu nggak bisa profesor. Kenapa? Karena S1-nya tafsir, S2-nya pemikiran, S3-nya apa? Jadi beda-beda gitu. Kalau kita beda-beda, itu nggak bakalan profesor. Jadi kalau teman-teman kalau pengen profesor, sekarang ini misalnya S1-nya ekonomi itu syariah, S2-nya juga ilmu syariah, S3 juga ilmu syariah, baru profesor. Tapi kalau misalnya pindah-pindah itu nggak bisa. Itu ya. Itu. Kalau pengen jadi profesor. Tapi teman saya ada yang profesor, sekarang jadi wakil rektor UIN, itu teman sekelas. Ya, namanya Ahmad Tolabi. Dia S1 syariah, S2 syariah, S3 syariah, mau profesor. Syariah terus. Nah, itu jadi artinya kalau kita sibuk dengan disiplin ilmu kita akan lupa dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ini maksudnya mengingatkan jangan sampai kita terjebak oleh ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya begitu.
Kemudian juga di sini dikayatkan ilmu itu ada dua. Menurut Imam Syafi'i zaman itu ya, di zaman itu ada dua. Ada ilmu fikih dan ada ilmu kedokteran. Ternyata Imam Syafi'i sampai mengungkapkan begitu, ilmu fikih, ilmu kedokteran. Ilmu fikih untuk bagaimana pemahaman agama, ilmu kedokteran adalah untuk jasmani kita supaya sehat. Nah, sampai seperti itu. Al-fiqhu ma'rifatun nafsi malah wa malaya. Ya, kemudian ilmu kedokteran itu bagaimana badan kita menjadi sehat dengan adanya kedokteran. Makanya sangat benar bahwasanya semua disiplin ilmu itu ternyata banyak dijumpai cendekiawan-cendekiawan muslim yang ilmunya itu memang dari Islam semuanya. Ilmu dokter dari Islam, ilmu matematik dari Islam. Semua disiplin itu dari Islam. Kalau kita mempelajari benar-benar ada kesungguhan di sini. Ya, fayasdada uqubatan auzubillah. Makanya kita mengharap agar jangan sampai bertambah ilmu tapi bertambah siksaan dari Allah. Kenapa? Karena mempelajari ilmu yang salah. Kalau dari awal sudah salah mempelajari ilmu, maka kesana pun dia akan salah dalam pelajarinya. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan itu kata pengarang ini, dan juga banyak hadis-hadis yang masyhur ya untuk menyibukkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Misalnya ya, man salaka tariqil ilma sallallahu alaihi jannah. Siapa orang yang mempelajari ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dua kitab selesai ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup dengan kafaratul majlis, ada pertanyaan?